Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Solihah kelas 4B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat pagi ini. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah sholat duha? Insya Allah sudah ya. Yang belum mungkin bisa di cancel dulu, di pending dulu materi hari ini, kemudian sholat dulu. Setelah itu, setelah sholat duha baru lanjut lagi ya mendengarkan materi dari ustazah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Fighting. Hamasa. Ganbate. Cayo. Semangat tok. Allahu Akbar. Saya yakin anak-anak salihah semuanya di rumah tetap semangat ya. Meskipun kita belajarnya daring, tapi harus tetap semangat supaya materinya bisa masuk, bisa diterima dan bisa mengerjakan challenge-nya. Oke, lanjut untuk pembelajaran hari ini. Kita ke muatan pelajaran PPKN ya. Nah, masih di tema 1 dan subtema 1 ya. Keberagaman budaya bangsaku. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Salah satunya adalah kerjasama dalam keragaman. Nah, kita sering sekali ya melihat di sekitar rumah kita kemarin setelah Idul Adha, persiapan untuk pemotongan hewan kurban ya. Semua warga yang daerah dekat masjid rumahnya bergotong royong membersihkan masjid, bergotong royong untuk persiapan pemotongan penyembelihan hewan kurban ya, membuat tiangnya, kemudian lubangnya ya, dan sebagainya. Itu semuanya kerjasama. Nah, kemudian ada juga kerjasama dan kerja bakti atau gotong royong ya, kita sebut di sekolah. Nah, kita dengan beragam suku ya di sekolah, teman-teman kita berbagai macam latar belakang, orang tuanya ya, kita tetap bekerja sama, bekerja bakti dan gotong royong. Contohnya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas, halaman sekolah ya. Itu termasuk kegiatan kerja bakti dan gotong royong dan sering kita lakukan ya. Nah, ini contoh di gambar ini adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Selanjutnya, nah kita lihat di suku Bugis kegiatan gotong royongnya ngapain nih? Nah, ini mereka mengangkat rumah ya. Ada tradisi mereka di suku Bugis itu adalah tradisi pindah rumah. Nah, mereka bergotong royong mengangkat rumahnya, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah ya, bisa dibayangkan ini orangnya harus banyak ya, supaya rumahnya terangkat. Nah, itu kalau sendiri nggak bisa ya, nggak mungkin ya, maka harus gotong royong bekerja sama seperti itu. Nah, kemudian keragaman selanjutnya adalah festival budaya. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan di seluruh provinsi Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Nah, ini adalah festival tari di Lumajang, Jawa Timur ya. Nah, kita contoh biasanya ada 17 ya, pawai 17 Agustus itu. Nah ya. Nah, itu bisa termasuk dikatakan festival budaya. Karena dari beragam instansi, baik sekolah maupun kantor ya, menampilkan budaya-budaya daerah biasanya ya. Baik itu dari adat kita sendiri, dari budaya Bangka Belitung, ada yang mengenakan pakaian adat Bangka Belitung ya, ada juga yang memakai pakaian adat Jawa dan sebagainya. Itu bersama, bersatu padu dalam kegiatan pawai karnaval festival budaya pada saat 17 Agustus. Nah, hampir 2 tahun ini ya
kita tidak melaksanakan pawai tersebut ya, karena situasi dan kondisi yang masih pandemi seperti saat ini belum bisa diadakan. Semoga dalam waktu kemudian selanjutnya kita bisa lagi melaksanakan dan melihat pawai budaya. Itu pasti seru ya. Ustazah juga waktu kecil tuh seneng tuh kalau lagi pas 17-an Agustus, pasti pengen ikut, pengen nonton ya. Kalau dari sekolah pasti ikut ya, kalau tidak ya nonton ya. Senang ya lihatnya ya, berbagai macam keragamannya gitu. Nah itu untuk festival budaya. Kemudian kita lihat budaya yang di daerah kita sendiri. Nah ada Ustazah ambil di sini nganggung dan perang ketupat. Nah kita kemarin udah nganggung ya, nganggung kue lebaran. Nah biasanya ada tradisi ini dari di kampung-kampung di daerah Bangka ini ya, kental sekali dengan adat istiadat nganggung. Biasanya kalau mau lebaran ini nganggung biasanya ya, Idul Fitri, Idul Adha, Maulud ya, Nisfu Sya'ban dan kegiatan Muharram biasanya nganggung. Nah ini dia ada dulang nganggungnya ya. Ini tudung sajinya khas dari Bangka Belitung yang merah. Nah tuh ya. Kemudian perang ketupat di Bangka Belitung juga. Ini di daerah Tempilang tepatnya, Bangka Barat. Biasanya diselenggarakan masuk bulan Ruah. Nah, kalian perlu ketahui adat budaya Bangka Belitung daerah kita ya, daerah tempat tinggal kita gitu. Jadi harus tahu, perlu tahu ya nganggung dan perang ketupat. Ada banyak lagi ya, tapi Ustazah ambil cuma 2 yang seringnya yang kita lakukan ya, nganggung dan perang ketupat. Tapi ini juga karena kondisi pandemi masih belum terlaksana gitu. Tapi ini sudah turun temurun gitu. Selanjutnya pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah dari keragaman tadi ya, dari keragaman tadi berbagai macam suku dan budaya ya. Nah, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Di pertemuan sebelumnya Ustazah sudah sampaikan bahwa Allah telah mengatakan, Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, dari saling mengenalnya ya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya. Tidak boleh runtuh, tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh saling ego, saling pengen menang ya, saling dia yang benar, tidak ya. Kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, seperti di daerah suku Sumatera ini ya. Di daerah Sumatera ini ada terdiri dari suku apa saja? Ada suku Melayu, suku Batak ya. Kemudian dari Jakarta, daerah Jawa, kemudian Nusa Tenggara, kemudian daerah Irian, Papua ya, Kalimantan, Sulawesi ya. Nah, itu kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, ini contohnya, menghormati teman yang beribadah. Nah, saat sholat ya, tidak berisik. Kemudian tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Menghormati keragaman budaya lain. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, segera minta maaf apabila kita terselip ada kesalahan dengan teman kita, langsung minta maaf ya. Nah, itu mencerminkan kepribadian, salah satu kepribadian anak sholih dan sholihah, seperti itu. Nah, salah satunya lagi kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, yaitu kita dapat membuat sebuah kegiatan dilakukan oleh banyak orang. Contohnya saat mau 17 Agustus biasanya ada lomba-lomba ya, rancangan kegiatan untuk peringatan hari kemerdekaan. Nah, di sekolah juga biasanya diadakan
lomba makan kerupuk, lomba balap karung, ya, lomba puisi kemerdekaan, lomba pidato kemerdekaan dan sebagainya. Nah, itu perlu rancangan dan perlu musyawarah ya. Nah, itu juga mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan untuk lancarnya kegiatan atau acara tersebut. Nah, Ustazah punya sedikit challenge ya untuk dikerjakan dari materi yang sudah dipapar tadi ya. Ada 5, kemudian untuk keterampilannya mencatat keragaman suku bangsa yang ada di sekitar rumah kalian. Misal tetangganya ada suku Jawa, ada suku Padang ya. Nah, ditulis ya, dicari tahu di tetangga sebelahnya. Karena sedang di rumah kan ya. Nah, mungkin boleh tanya umi abinya, ayah bundanya. Kalau sama, tidak apa-apa ditulis juga. Atau mungkin suku yang dari nenek kakek bisa boleh ya, dari nenek kakek sebelah bunda, nenek kakek sebelah ayah. Nah, boleh ya. Kemudian buat pula manfaat yang kamu peroleh dari kerjasama ya. Tuliskan sebuah cerita kerjasama yang dilakukan bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Tuliskan pula manfaat yang kamu peroleh dari kerjasama tersebut. Manfaat dari kerjasama apa ya? Kerjasama, gotong royong, tadi kerja bakti ya. Itu kemudian dikumpulkan seperti itu. Itu saja untuk materi hari ini tentang persatuan dan kesatuan ya. Sedikit saja ya. Mudah ya, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan persatuan, pentingnya persatuan dan kesatuan. Contoh adat festival budaya ya, itu. Oke, kerjasama. Nah, itu saja dari Ustazah. Mohon dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga materi pembelajaran muatan pelajaran PPKN hari ini bisa diterima dengan baik dan challenge-nya bisa dikerjakan. Tetap semangat ya Solihah. Syukran jazakumullah khair untuk perhatiannya hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.